قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi bersama aku Umur Rara. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di video kali ini aku mau share bagaimana aku mencatat pengeluaran harian dan mengevaluasi keuangan selama bulan November ini. Di video sebelumnya sudah aku share bagaimana aku mencatat pengeluaran harian selama 3 minggu. Nah, sekarang aku akan mencatat pengeluaran selama 2 minggu terakhir ini. Di minggu terakhir ini aku nggak banyak pengeluaran ya, karena banyak pos-pos yang sudah kosong dan sudah nggak ada budgetnya. Di sini aku tulis semua pengeluaran baik cash maupun transfer agar memudahkan aku dalam mengevaluasi keuangan selama 1 bulan. Dengan membuat catatan pengeluaran harian ini sangat membantu aku dalam menentukan budget untuk bulan berikutnya dan juga mampu mengetahui kebutuhan pokok per minggunya. Sebagai contoh, seminggu ternyata aku membutuhkan 1 galon dan 5 kilo beras. Nah, kalau aku nggak mencatat pengeluaran harian kayak gini, mungkin aku nggak akan paham pengeluaran kebutuhan pokokku selama 1 minggu. Maklum ya teman-teman, soalnya aku rada pelupa orangnya. Nah, untuk minggu keempat ini memang nggak terlalu banyak pengeluarannya karena budget yang sudah menipis, jadi sebisa mungkin jika ada keinginan yang kurang penting aku kesampingkan dulu supaya nanti nggak bokek sampai akhir bulan. Kalau teman-teman gimana nih? Suka mencatat pengeluaran harian juga apa enggak? Kalau teman-teman malas menulis pengeluaran harian kayak gini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi catatan keuangan yang tersedia di Play Store agar teman-teman tetap bisa mencatat pengeluaran tanpa ribet menulis-nulis. Mungkin akan lebih gampang dan lebih mudah juga untuk diingat ya. Sebenarnya di catatan harian aku ini ada pos yang sudah habis dan over budget nih teman-teman. Salah satunya pos belanja bulanan. Dengan budget 400.000 ternyata itu masih kurang teman-teman. Aku masih harus beli beras. Nah, di sini aku menggunakan pos galon dan gas untuk membeli beras. Karena pos galon dan gas masih tersisa cukup banyak, jadi aku menggunakan pos tersebut untuk menutup pengeluaran di pos yang sudah habis. Sehingga dengan cara seperti ini aku dapat memperbaiki budgeting aku di bulan selanjutnya agar lebih tepat lagi dalam menentukan anggaran per masing-masing pos. Nah, di pos listrik ini aku juga pakai untuk membeli stationery. Stationery ini aku butuhkan banget ya untuk budgeting bulan bulan depan. Jadi aku ambilkan dari pos listrik karena masih ada sisa 50.000. Meskipun nggak ada budgetnya, tapi kalau kita butuh ya bisa dari sisa pos yang lain ya teman-teman. Itu untungnya membuat catatan pengeluaran harian, sehingga kita nggak bisa asal mengeluarkan uang tanpa harus memikirkan prioritas yang lebih penting. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lalu nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan notifikasi video terbaru aku. Pola pengaturan keuangan yang buruk dalam kehidupan rumah tangga akan menyebabkan pengeluaran tidak terkontrol. Bahkan bisa jadi tidak terlacak. Akibatnya kadang uang habis sebelum waktunya, tunggakan hutang meningkat, dan bisa jadi terbuka hutang-hutang baru karena tidak ada pengaturan jumlah pengeluaran yang terencana. Pengelolaan keuangan adalah hal yang mutlak dilakukan, apalagi bagi yang sudah berkeluarga ya. Perlu adanya tujuan keuangan yang dapat menjamin masa depan dalam sebuah keluarga agar pengelolaan dana tidak menyimpang dan tetap sejalan dengan tujuan. Perlu dilakukan evaluasi keuangan keluarga secara berkala. Nah, ini aku akan membuat beberapa kolom untuk mengevaluasi keuangan di bulan November. Di sini ada kategori
budget, aktual, dan selisih. Ini aku tulis kategori berdasarkan kategori pos-pos yang sudah aku buat sebelumnya ya teman-teman. Aku hanya menulis pos apa aja yang memang ada pengeluarannya saja. Untuk pos invest dan sinking fund gak aku tulis karena memang itu gak digunakan ya. Lalu untuk kolom budget, aku tulis sesuai dengan budget awal yang sudah aku tentukan ya teman-teman. Nah, untuk aktual ini aku tulis berdasarkan jumlah pengeluaran per posnya. Listrik 138.000 karena ada tambahan stationery 38.000 dan token 100.000. Untuk sampah sama 20.000. Lalu pulsa 150.000, sedekah 100.000, bulanan ini 399.000 ya. Padahal karena make dari pos yang lain. Budget makan 776.000. Lalu galon dan gas ini aku jumlah sama beras dan jajannya juga ya teman-teman. Biar gampang, 93.500. Bensin 150.000. Untuk kebutuhan anak 188.000. Jajan 100.000, ini tuh juga sebenarnya minus. Hiburan 100.000, ini juga minus, ngambil dari listrik untuk stationery. Dana darurat 45.000. Nah, yang kolom terakhir ini seharusnya sisa bukan selisih ya teman-teman. Untuk listrik masih sisa 12.000. Sampah nggak ada sisa, pulsa nggak ada, sedekah juga nggak ada, bulanan 1.000 ini minus tapi masih ada sisa, makan sisa 24.000, galon dan gas sisa 6.500, bensin nggak ada sisa, kebutuhan anak sisa 12.000, jajan gak ada sisa, hiburan gak ada sisa, dan dana darurat sisa 155.000. Nah, karena ini listrik itu transfer, jadinya ini gak aku masukin untuk saving. Dana darurat juga gak aku masukin untuk saving ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau ngeluarin dulu sisa-sisa uangnya dan mau aku hitung. Kira-kira ada berapa nih teman-teman sisanya? Ya walaupun sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah masih ada sisa dan nggak tekor alias minus pengeluaran. Ya walaupun sebenarnya masih minus dalam salah satu pos atau ya nggak salah satu sih, beberapa pos, tapi alhamdulillah masih bisa ketutup dari pos yang lain ya, yang masih ada sisa. Nah, ini tuh pentingnya mengevaluasi teman-teman, jadinya kita tahu pos mana yang memang over budget dan pos mana yang memang kelebihan uangnya. Oke, ini aku hitung dulu sisa uangnya ada berapa ya. Rp43.500. Alhamdulillah ini masih ada sisa 43.500. Oke, untuk budgeting November ini udah selesai dan alhamdulillah masih ada sisa. Tapi ini sisanya aku belum tahu mau diapain ya, mau aku simpen dulu nanti. Walaupun ada beberapa pos yang masih over budget, tapi masih bisa ketutup dengan pos yang lain. Jadi untuk budgeting bulan Desember nanti akan aku perbaiki lagi untuk alokasi dana per posnya agar lebih tepat dalam aktualisasinya nanti. Yang penting tetap berusaha untuk konsisten dan disiplin dalam mengatur keuangan rumah tangga agar apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Teman-teman mau tahu nggak nih
kunci sukses dalam mengatur keuangan rumah tangga. Yang pertama, hitung penghasilan setiap bulan, baik dari gaji dan pemasukan lain. Yang kedua, hitung pengeluaran, termasuk uang yang dihabiskan untuk hal menyenangkan seperti makan di luar, hiburan, dan hobi. Yang ketiga, apabila terjadi defisit, maka teman-teman harus mengevaluasi dan membuat anggaran yang lebih baik pada bulan selanjutnya. Yang keempat, bila terdapat surplus, bisa digunakan untuk membayar hutang, ditabung, atau berinvestasi. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Cukup sampai di sini video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur dan terus belajar dalam kebaikan. See you on next video. Wassalamualaikum.